pemberitaan ini kami minta Tuhan biarlah curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, bekerja lebih jauh dalam hidup kami, pikiran, hati kami, supaya kami dapat mencerna, memahami setiap kata-kata kebenaran dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan menuntun kami di dalam pemberitaan ini. Kuasai semua alat media yang kami pakai untuk pemberitaan Injil ini, sehingga lewat semuanya ini banyak orang boleh menerima berkat firman, dikuatkan, dipulihkan, disegarkan, diperbaharui, cara pandang yang salah dapat diperbaiki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan ini hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, salam. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah yang akan kita perhatikan adalah mari kita bersyukur. Ini tema khotbah yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur. Saudara, ini adalah sebuah ajakan, dan ini merupakan ajakan firman Allah ya. Karena banyak ayat di dalam Alkitab yang memerintahkan, bukan menganjurkan, tetapi memerintahkan. Itu berarti bersyukur itu adalah sesuatu yang wajib. Pada hari Kamis yang lalu, saudara, saya membaca salah satu bagian daripada ayat yang memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Kata kehendak Tuhan itu menjurus pada firman Allah atau perintah Allah. Jadi bersyukur itu adalah sesuatu yang memang wajib, harus dilakukan oleh semua orang percaya. Saudara yang diberkati, pada pagi hari ini saya mau membahas bagian firman Tuhan ini atau tema ini dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya sudah kutip di LCD, dan mari kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan. Kitab Mazmur pasal yang ke-138 ayat 1 sampai 9 saya bacakan terlebih dahulu, dan kemudian ayat 2 Bapak Ibu Saudara kita terus menerus bersahutan sampai selesai. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mereka akan bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan di ayat 1 dan ayat 2 yang tadi saya garis bawahi, Mazmur 138. Di sana dikatakan, aku hendak bersyukur, aku akan bermazmur, aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Saudara, ini adalah Mazmur Daud yang diungkapkan di hadapan Tuhan bahwa dia memang kepengen atau rindu atau berhasrat untuk melakukan yang namanya bersyukur. Saya ulang lagi pernyataan saya di awal. Mengapa seorang yang bernama Daud memiliki hasrat, kerinduan, hendak, mau, akan bersyukur? Karena ini adalah bagian daripada sebuah kewajiban hidup. Ini adalah bagian daripada perintah Allah, kehendak Allah yang tidak bisa diabaikan. Karena itu
Raja Daud di dalam teksnya ini, dia mengatakan dia mau, dia punya kerinduan, dia punya keinginan, dia mau menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Saya juga mau mengajak kita seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini untuk memiliki kerinduan yang sama, memiliki hasrat yang sama, memiliki kemauan yang sama, bahwa saya juga mau memuji Tuhan, mengucap syukur, sujud ke arah bait-Nya, dan kemudian saudaraku bermazmur bagi Dia. Itu yang juga kita harus sadari dan lakukan bersama-sama. Nah saudara, dalam tema ini kita akan membahas dua bagian besar. Klik. Yang pertama, kita akan bahas bagai alasan kita harus bersyukur. Ya, nanti kita temukan di dalam kisah tentang Raja Daud ini dalam Mazmur 138. Lalu yang kedua, kita akan belajar juga pada hari ini cara bersyukur yang benar. Ini adalah dua bagian pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai yang pertama, alasan mengapa kita harus bersyukur. Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama, alasan Daud mau bersyukur yang menjadi pelajaran bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah karena Daud itu merasakan kasih dan setia Tuhan. Mari tampilkan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena, ini kalimatnya penting, oleh karena. Jadi kenapa dia mau sujud ke arah bait Tuhan? Dia mau puji nama Tuhan, atau kalimat yang saya pakai adalah bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Jadi itu alasan yang pertama. Jadi kenapa orang bisa bersyukur kepada Tuhan, orang bisa merasakan pujian atau memberikan pujiannya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan? Sekali lagi, karena dikatakan di dalam ayat itu kasih dan setia Tuhan. Amin. Mari kita lihat dulu apa kata kasih dan setia Tuhan. Klik. Arti kasih dan setia Tuhan, kata kasih itu dari bahasa aslinya yaitu kata kesed, sementara kata setia itu dari bahasa aslinya adalah emunah. Nah saudara, kata kesed dan emunah ini nih kata yang di dalam kitab Mazmur seringkali disandingkan. Bahkan bukan hanya dalam kitab Mazmur, di dalam kitab-kitab yang lain pun kata kasih setia, kasih setia, kasih kesetia itu kalimat atau kata yang sering digandengkan, saudaraku. Kenapa kesed dan emunah itu atau kasih setia itu digandengkan, saudara yang diberkati Tuhan? Karena klik, dua kata ini adalah kata yang memberikan arti tentang sebuah perjanjian, suatu perjanjian. Bagi bangsa Israel, orang Yahudi, saudaraku, kasih itu tidak bisa terlepas dari kesetiaan, dan kesetiaan itu tidak bisa lepas dari kasih. Itu adalah dua kata yang merupakan ikatan janji. Makanya tadi kita membaca di dalam kitab Mazmur 138 ayat 2, kalimat kasih setia Tuhan itu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan janjimu. Jadi saudara, kasih setia Tuhan itu berkaitan dengan perjanjian Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita merasakan kasih setia Tuhan, itu berarti kita merasakan janji-janji Tuhan, janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita, janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah, janji-janji Tuhan yang luar biasa itu digenapi dalam hidup kita. Orang-orang yang mampu bersyukur adalah orang-orang yang merasakan bahwa setiap hari dalam hidupnya semua janji Tuhan, kasih setia Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Saya tunjukkan beberapa ayat. Klik. Misalnya Mazmur 89 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata begini, ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setia, kesed emunah, saudara, itu dibangun untuk selama-lamanya. Perjanjian Tuhan itu selama-lamanya.
tidak berhenti, tidak stuck, tidak jalan di tempat. Dia terus menerus selama-lamanya. Itu kasih setia Tuhan. Klik. Ayat 3, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian. Jadi sudah lihat, kasih setia itu identik dengan perjanjian. Jadi kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu dibuktikan dengan perjanjian Tuhan yang dinyatakan, yang dibuktikan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita ini hidup, sekali lagi, semua karena janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Lanjut ayat yang berikut, Mazmur 89 ayat 24. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Ini lihat, apa itu kasih, kesetiaan dan kasih Tuhan? Saya ulang, ini perjanjian Tuhan yang menyertai kita. Lanjut ayat yang berikut, di sana dikatakan 29, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku. Jadi kasih setia itu perjanjian, kasih setia perjanjian, kasih setia perjanjian. Makanya saudara, dalam kekristenan ini kita kenal yang namanya ada banyak janji. Dalam pernikahan ada janji. Kenapa? Karena janji itu berkaitan dengan kasih setia. Orang menikah itu berkaitan dengan cinta, love, kasih. Tapi juga berkaitan dengan kesetiaan. Karena kasih dan kesetiaan, maka ada janji yang diikrarkan. Ikut Tuhan itu juga berkaitan dengan kasih dan setia, saudaraku. Ikut Tuhan tidak hanya bisa mengasihi, tapi mesti juga setia. Tapi tidak hanya bisa setia, mesti juga mengasihi. Kasih setia itu identik dengan perjanjian. Makanya orang Kristen, sekali lagi, dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dia juga mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ada kasih setia yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Makanya saudara, orang yang mengkhianati kasih setia itu orang yang mengkhianati perjanjian. Orang yang mengkhianati kesetiaan itu orang yang mengkhianati perjanjian. Coba lihat rumah tangga cerai, kan yang dikhianati itu perjanjiannya. Orang tinggalkan Tuhan, yang dikhianati apa? Perjanjiannya. Waktu orang tidak lagi bisa menyatakan kasih dan setianya kepada Tuhan, maka perjanjian dikhianati, perjanjian diingkari. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya betapa pentingnya saudara kasih setia itu terjadi dalam hidup kita semua. Nah, Tuhan dia menyatakan kasih setianya itu selama-lamanya, tidak berubah, turun temurun, terus menerus. Itu dia nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan, itu kasih setia Tuhan itu terus dinyatakan. Karena itu perjanjian Allah yang tidak pernah mungkin dia ingkari, saudara. Itu perjanjiannya yang paten, perjanjian yang betul-betul mutlak. Lanjut, masih satu ayat lagi, Mazmur 89 ayat 33. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Jadi soal kasih setia, Tuhan omong sekali lagi, dia tidak akan pernah jauhkan dari diri kita. Itu menyertai terus, itu akan terus ada. Lanjut ayat berikut 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Karena kasih setianya, dia tidak akan langgar perjanjiannya. Makanya dikatakan dalam suratan 2 Timotius, ayat hafalan anak-anak muda minggu depan, saudaraku. Di situ dikatakan bahwa sekalipun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Itu. Sekalipun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Kenapa? Karena Allah dia tidak mungkin melanggar perjanjiannya. Kalau dia mengasihi kita, dia betul-betul cinta kepada kita, setia kepada kita, perjanjiannya dinyatakan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ada banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan? Apakah salah di Tuhan? Bukan, salahnya di kita. Saudara yang diberkati Tuhan, salahnya itu di kita, bukan salahnya di Tuhan. Karena Tuhan dia setia terhadap perjanjiannya, tapi kita yang salah. Kita keliru, kita jalan melanggar aturan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita menolak kasih setia Tuhan, kita yang tidak mau terima itu perjanjian, akhirnya kita tidak mengalami. Saudara,
Kemarin dalam khotbah saya di hari Jumat, saya sampaikan kepada anak-anak muda. Saya kasih contoh tuh. Lista, misalnya saya Tuhan, lalu lista ini manusia. Lalu saya beri janji kepada dia. Lista, kamu akan jadi wakil gubernur. Itu firman saya. Saudara. Jadi saya sudah kasih firman ini. Kamu akan jadi wakil gubernur. Tapi dalam perjalanan saudaraku, tiba-tiba Lista tidak jadi wakil gubernur, hanya jadi wakil RT. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya bilang begitu hari Jumat itu. Kenapa? Apakah lalu saya dikatakan tidak setia terhadap janji saya kepada Lista? No. Saya tetap setia kepada janji saya. Tetapi rupanya dalam perjalanan Lista tidak setia dengan perjanjian saya. Saya sudah berjanji kau akan jadi wakil gubernur, tetapi ternyata waktu kau sekolah, ya masih SMA, kau sudah pacaran keliling dunia, misalnya. Ini misalnya, tidak berarti begitu, saudara. Akhirnya, saudara yang diberkati Tuhan, naksirlah dia dengan anak Pak RT. Begitu naksirin anak Pak RT, nikahlah dengan anak Pak RT. Begitu Pak RT wafat, dia diangkat jadi wakil Pak RT, kan begitu, saudara. Kenapa? Oh, bukan salah saya. Saya tepati janji saya bahwa saya akan angkat dia, tapi persoalannya dia tidak setia. Dia sendiri yang melanggar. Saya tidak melanggar perjanjian saya sebagai Tuhan. Nah, itulah manusia, saudara. Jadi Tuhan itu tepati kasih setianya. Dia pasti, karena itu dia punya janji, dia tidak mungkin langgar. Makanya di bagian lain Alkitab berkata Allah tidak mungkin berdusta, karena dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Tidak, dia akan tepati janjinya. Hanya seringkali kita yang kemudian keliru, tidak lagi berjalan di dalam kehendak Allah. Makanya saya kemarin dorong anak-anak muda, saudara, saya bilang ingat, Tuhan sudah siapkan masa depanmu itu yang terbaik, jodohmu juga yang terbaik, ya. Tuhan sudah rancangkan, dan itu Tuhan janji. Tuhan yang berjanji loh, bukan manusia. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Hanya kita tidak pernah tahu timingnya, waktunya kapan, saudara. Sama seperti dia janjikan sorga. Sorga itu pasti, bukan sekali lagi mudah-mudahan, itu pasti. Tapi ada banyak orang yang tidak meresponi sorga. Bukan Tuhan tidak mau kasih sorga, tidak. Allah itu setia terhadap perjanjiannya, dan kasih setianya itu sekali lagi selama-lamanya. Kasih setianya itu tidak berubah, kasih setianya itu kekal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah betapa kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang merasakan kasih setia Tuhan inilah yang mampu bersyukur setiap hari. Setiap saat, setiap waktu dia bisa berkata Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Itu karena dia merasakan kasih setia Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, kenapa ada banyak orang yang suka mengeluh? Ada banyak orang yang bersungut-sungut, marah-marah, ya saudara. Maksudnya dengan Tuhan, karena dia rupanya tidak rasakan kasih setia Tuhan. Sebab kalau Anda rasakan kasih setia Tuhan, rasanya tidak mungkin kita bisa berkata Tuhan tidak baik. Rasanya kita tidak mungkin bisa berkata Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan tidak memperhatikan hidup saya, Tuhan tidak memelihara saya. Tidak mungkin, saudara. Terlalu banyak hal yang dinyatakan. Janji-janji Tuhan itu terlampau luar biasa, banyak sekali. Di dalam Alkitab saja ditulis ribuan kali, saudaraku, tentang janji-janji Allah yang dinyatakan kepada manusia. Makanya hari ini saya mau ulangi pernyataan firman Tuhan ini. Kapan Anda bisa bersyukur? Saya ulang, waktu Anda dan saya tiap saat merasakan bahwa saya hidup ini karena kasih setia Tuhan. Saya diberkati karena kasih setia Tuhan, karena janji Tuhan. Saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini karena berkat Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu saudara, itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Hari Minggu lalu saya khotbah di persekutuan doa di Labat ulang tahun yang ke-35, saudara. Saya berikan tema semakin hari semakin bertambah. Hidup di dalam Tuhan itu, saudara, semakin hari semakin bertambah. Apa yang bertambah? Oh, kasih karunia Allah semakin bertambah. Kekuatan Allah semakin bertambah. Ya. Kemuliaan Allah semakin bertambah dalam hidup kita. Ya. Itu dalam Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan,
kita akan mengalami kasih setia Tuhan itu. Perjanjian Tuhan itu bukan stuck, tapi tiap hari tambah bagus, tambah luar biasa, tambah dahsyat. Itu Tuhan kita. Nah, kalau kita merasakan tambah luar biasa, tambah dahsyat, tambah ajaib Tuhan dalam hidup kita, janji-janjinya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, maka semakin lagi kita akan bersyukur, semakin lagi kita akan bersyukur. Karena rasanya luar biasa Tuhan yang kita sembah itu, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Yang kedua, klik, saudara. Jadi kasih setia Tuhan itu adalah Allah yang menggenapi janjinya bagi kita. Itu kasih setia Tuhan. Ini kesimpulan sementara. Jadi kalau saudara merasakan kasih setia Tuhan, itu berarti saudara merasakan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, alasan Daud bersyukur. Yang kedua, Tuhan itu memberikan jawaban-jawaban doa. Ya, kenapa orang bisa bersyukur? Karena Tuhan itu memberikan jawaban-jawaban doa. Klik ayat ini, Mazmur 138 ayat 3. Perhatikan, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Saudara dengarkan, menjawab itu berbeda dengan mengabulkan. Itu beda ya. Menjawab itu bukan berarti mengabulkan. Tuhan selalu menjawab, tapi Tuhan tidak selalu mengabulkan doa saudara. Jawaban Tuhan itu apa saja? Yang pertama, Tuhan bisa menjawab ya. Kalau dia jawab ya, dia langsung kabulkan. Tapi kalau dia jawab tidak, saudaraku, berarti dia tidak akan mengabulkan. Kalau dia jawab tunggu, itu berarti sabar, saudara. Jadi dalam berdoa kita mesti siap menerima 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Tuhan pasti jawab. Pada hari aku berseru. Kata pada hari itu berarti timing itu juga, saat itu juga, tidak tunda besok. Waktu omong, waktu bicara kepada Tuhan, waktu doa, Tuhan langsung jawab pada hari itu. Tapi mengabulkan belum tentu hari itu. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Jadi ingatlah baik-baik, Tuhan itu tidak pernah tidak jawab doa saudara. Selalu jawab, hanya tidak selalu mengabulkan doa saudara dan saya. Amin. Nah, jadi kalau saudara berdoa lalu Tuhan belum kabulkan, jangan saudara bilang, "Wih, Tuhan tidak jawab doa saya." Tidak, Tuhan jawab. Tapi jawaban Tuhan itu tidak, atau mungkin sehingga saudara belum mendapatkannya. Saudara belum melihatnya secara nyata, ya. Tapi jawaban Tuhan ada, jawaban Tuhan itu pasti. Nah, karena itu kalau Raja Daud berkata, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, itu bukan berarti doanya Daud semua Tuhan kabulkan, tidak. Makanya Daud bersyukur bukan karena doanya dikabulkan, tapi dijawab Tuhan. Itu berarti Daud siap terima kata ya, tunggu, atau tidak, dia siap. Tapi waktu bilang tidak, dia bersyukur. Waktu bilang tunggu, dia bersyukur. Waktu bilang ya, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia bilang, aku berseru, Engkau pun menjawab, bukan memenuhi atau mengabulkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa banyak orang Kristen tidak bersyukur? Karena dia pikir kalau Tuhan kabulkan dulu, baru itu dia bersyukur. Oh tidak, Tuhan jawab saja kita harus bersyukur. Sekalipun Tuhan jawabnya sekali lagi tidak, Tuhan jawabnya tunggu, tapi kita harus tetap bersyukur. Itu alasannya. Makanya orang Kristen dikatakan bersyukur senantiasa. Jawab tetap bersyukur, tidak jawab tetap bersyukur, disuruh tunggu pun tetap bersyukur. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada kata yang tidak membuat kita harus tidak bersyukur. Karena sekali lagi, yang menjadi patokan kita, alasan kita kenapa saya bersyukur, bukan Tuhan kabulkan doa saya dulu, bukan Tuhan kabulkan doa saya dulu, tapi cukup Tuhan jawab saja. Waktu Tuhan jawab saja doa saya bersyukur kepada Tuhan, sekalipun jawaban itu ya, tidak, atau tunggu. Siap? Amin. Ya. Karena itu kalau Tuhan bilang tunggu, Anda jangan marah-marah Tuhan Allah. Ya. Oh Tuhan, saya kurang puasa mungkin, makanya saya harus puasa tambah lagi. Waktu Anda sudah puasa 5 hari, Tuhan jawab lagi, tunggu
Ya saudaraku, Anda lagi, oh Tuhan tunggu, terus lagi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen tidak begitu. Waktu bilang Tuhan bilang tunggu, dia lari pidukun. Waktu Tuhan bilang tidak, dia bilang, Tuhan ini kok kejam sekali, Tuhan ini kok tidak tolong saya. Sama seperti beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu saya kasih kesaksian, saudara. Ada orang bersaksi, ya, dia doa-doa waktu puting beliung itu, tetapi saudaraku, atap rumah tetap tak angkat. Karena atap rumah tetap tak angkat, dia tidak panggil Tuhan Yesus lagi. Dia bilang, dewa angin, dewa hujan, tolong saya. Saudaraku, kenapa? Ya karena dia sekali lagi pikir Tuhan harus kabulkan dia pun doa. Kadang-kadang Tuhan tidak kabulkan. Waktu Anda berdoa, Tuhan bilang biar atap tak angkat. Itu saudaraku. Tapi kita tidak mau kan? Kita paksa Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan, jangan. Mana lebih kuat, Tuhan kau beta. Pokoknya buat tambah hela. Saudara yang diberkati Tuhan, sana bisa. Ya Tuhan itu sekali lagi kadang-kadang kita doa, dia cuma jawab tidak loh. Ya. Kadang-kadang dia jawab ya, kalau dia jawab iya, mantap. Tapi kadang-kadang dia cuma jawab tidak. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah ini yang kita harus pahami. Kalau tidak nanti kita tidak bisa bersyukur loh, tidak bisa bersyukur. Karena ada banyak kali Tuhan jawab doa kita itu tidak loh. Ya. Ada banyak kali Tuhan jawab kita justru tidak, bukan ya. Karena itu ingatlah baik-baik saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan itu lebih tahu apa yang dia harus kerjakan buat saudara. Amin. Ya, jadi kita jangan sok pintar dari Tuhan. Coba kita lihat ini ayat. Saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur atas jawaban doa, bukan pengabulan doa? Jawaban doa itu pasti membawa pada kebaikan. Entah itu tidak atau tunggu, semuanya akan baik. Tidak mungkin tidak baik. Saudara, sekalipun dari sisi kita rasa kecewa, kita rasa rugi, saudara, kita rasa kehilangan. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang jawab, sekalipun tidak ataupun tunggu, itu pasti mendatangkan kebaikan. Klik. Saudara yang diberkati, lihat Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Saudara, lalu kemudian ayat berikut. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Lanjut. Saudara, ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, yang jahat saja tahu kasih yang baik, apalagi dikatakan Bapamu yang di sorga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau Tuhan jawab tidak, itu bukan berarti Tuhan tidak memberi yang terbaik. Kata ini dalam bahasa Indonesia, saudara, kita tidak bisa membedakan. Tapi dalam bahasa asli Yunani itu bagus sekali. Karena roti di sana itu mirip dengan batu, saudaraku. Jadi roti Israel itu sama ke paungnya orang Timor Leste atau di Atambua. Jadi kalau paung itu disandingkan dengan batu, mirip-mirip antara batu dan paung. Tapi sekalipun mirip, saudara yang diberkati, Bapak yang jahat dikatakan, dia tidak akan kasih tipu depo ana. Karena depo ana datang minta roti, lalu di situ ada paung, di situ ada batu yang mirip sama, dia tipu depo ana. Dia bilang, lu makan ini. Padahal itu batu, soalnya bisa. Bapak yang jahat pun akan kasih roti, sekalipun roti dan batu mirip. Saudara, miliki kesamaan. Mungkin anak yang kecil dia tidak tahu mana roti dan mana batu. Waktu dia minta, saudaraku, dia tunjuk tersalah yang batu, karena dia tidak bisa membedakan mana batu, mana roti. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Satu kali saya isi bensin di Pertamina, oi bobo. Lalu Evelyn minta minum, saudara. Saya bawa dia ke market di depan. Oi bobo. Saya bawa ke sana, lalu saudara yang diberkati Tuhan, saya suruh dia pilih sudah. Ya. Lalu saudara dia pilih minuman yang menurunkan kolesterol. Saudara. Ya. Nah, saya ini kan tidak baca. Ya. Dan juga tidak pernah minum itu obat, itu apa minuman, ya. Karena saya tidak pernah kolesterol.
dan turunkan lemak. Mau turunkan lemak dari mana? Tulang kering, tidak mungkin turunkan. Jadi saya tidak pernah minum itu barang. Tapi karena dia tunjuk, saya ikuti saja, saudara. Saya ikuti. Begitu saya beli, lalu kemudian saya itu botolnya cuma segini, saudara. Saya tidak rasa masuk akal. Kenapa harganya itu 7,5? Botolnya cuma segini. Jadi begitu saudara Evelyn minum, saya minta. Ya saudara, saya minta juga rasa. Rasanya kayak asam-asam. Ya, kok ini anak suka ini barang. Ya saudara. Dia minum mau habis itu saudara. Baru baca. Menurunkan kolesterol dan lemak. Ya, serta dan segala-gala. Yang saudara, nah saya kaget. Nah ini tapi sudah terlanjur ini anak minum habis. Dan dia rasa ternyata memang enak. Setiap kali saya bawa dia ke Alfamart, maka dia tidak mau minuman lain. Dia hanya mau itu minuman saja. Saudara yang diberkati. Tapi saya orang tua sudah tahu, ini bukan roti, ini batu. Saudara, kadang-kadang Evelyn menangis banting diri, saudaraku, di Alfamart. Saya ganti dengan apapun dia tidak mau, saudara yang diberkati. Dia mau hanya itu minuman. Cukup lama, mungkin sekitar ya berapa kali kami, saudaraku, dia minta minum saya bawa ke Alfamart, itu hampir baklai tiap kali. Karena dia tidak mau tunjuk yang lain, dia hanya tunjuk itu minuman kolesterol itu. Dia mau ambil itu saja, mau ambil itu saja. Nah anak kecil itu seperti itulah kita, saudaraku. Kita ini tidak pernah tahu mana yang baik, mana yang jahat, saudara. Kadang-kadang yang kita minta itu tidak baik, Tuhan tahu, tapi kita paksa diri mau itu. Kita mau itu yang harus terjadi dalam hidup kita, padahal Tuhan tahu kalau itu terjadi kau tidak sanggup, saudaraku. Kalau itu kamu alami, saya berikan, kamu tidak mampu, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan tidak kasih. Ya, ada orang pernah tanya kepada saya, Pak, katanya Tuhan itu menjawab segala doa kita. Ya, saya bilang begitu. Tapi Bapak, saya sudah doa berapa puluh kali. Saya bilang doa apa? Minta jodoh Bapak. Ya saudara. Tapi tidak datang-datang juga jodoh. Saya tanya, jodoh yang kau minta karena mana? Ya saudara. Dia bilang ini ngeri. Ya saudara. Dia bilang satu, persyaratan yang saya mau putih Bapak. Yang kedua, saudara, rambut air. Yang ketiga, hidung mancung. Yang keempat, ya bisa menyanyi semua lagu. Yang kelima, main musik, semua alat musik dia tahu main, saudara. Lalu saya lihat dia tampang-tampang, saya lebih ganteng, dia lebih jelek dari saya. Saudara yang diberkati itu. Ya. Nah, kalau kau modelnya kayak begini, sorry, bukan saya merendahkan, ya, tetapi mintanya terlalu lebe-lebe. Saya tanya, lu pun gaji berapa? Wih Bapak, kadang-kadang makan juga susah. Nah, lu minta yang cantik. Ini dia minta lulur tiap hari, lu miskin memang. Saudara yang diberkati. Tuhan tahu, makanya Tuhan tidak kasih lu. Dia tunggu lu minta. Mungkin dia kirim datang ulang-ulang kali. Yang keriting lu tolak. Yang hitam mereka yang mandi tidak pernah, mungkin lu tolak juga ya. Karena mana saudara yang diberkati Tuhan? Nah ya jelas lu akan dapat jodoh. Saudara yang diberkati, karena kadang-kadang kita pikir yang kita mau itu baik, padahal tidak tentu baik. Ya. Jadi Tuhan sudah jawab, tidak. Tuhan tidak jawab, sudah jawab tidak. Tapi dia tidak mau kabulkan. Sebab kalau dia kabulkan, mungkin rumah tanggamu hanya 1 bulan. Minta cerai. 2 tahun dia minta cerai. Ya, karena tidak sanggup hidup dengan engkau yang begini parahnya. Saudara, rupa sudah jelek, miskin lagi, kan lebih parah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan itu menjawab itu tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya sekali lagi Tuhan bilang dia tidak memberikan sesuatu yang tidak baik, yang baik. Hanya sekali lagi jawabannya itu kadang tidak, tunggu, kadang-kadang sekali lagi ya, cepat, instan, langsung. Kata yang berikut juga dipakai kata ikan dan ular. Nah, ada sejenis ular, saudaraku, di Israel, di Kupang tidak ada. Itu mirip sekali dengan ikan. Ya, dia mungkin seperti belut dengan ular bedanya. Ya. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa bedakan mana itu ular, mana itu belut, saudara. Mirip-mirip, sama-sama. Nah kalau anak kecil kita suruh pilih,
mana ular, mana belut. Dia bisa-bisa saja pilih ular, bukan belut. Tapi Bapak tahu, Bapak tidak akan kasih ular yang racun, yang punya bisa. Dia akan kasih belut supaya kamu bisa makan. Ya saudaraku yang diberkati Tuhan, itu Tuhan kita. Jadi permintaan kita itu terkadang tidak dikabulkan, itu karena Tuhan jawab tidak, atau Tuhan bilang tunggu. Ya. Kadang-kadang Tuhan tunda-tunda mujizat. Saudara lihat ya, misal contoh Kisah pasal 2. Ini sudah kehabisan anggur, Maria datang nih. Maria bilang, ini sudah habis anggur. Tapi Tuhan bilang, belum tiba waktunya. Hai, habis anggur. Saudara, tapi Yesus bilang, belum tiba waktunya. Belum tiba saatnya. Ada saat di mana Tuhan bilang, belum tiba waktu. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak kerja. Oh, buktinya nanti Tuhan kerja. Dia suruh bawa air, lalu saudaraku dia mulai cedok, ya, dan air itu berubah menjadi anggur. Itu saatnya, itu waktunya. Manusia kadang-kadang tidak sabar, manusia kadang-kadang mau cepat. Tuhan bilang itu belum waktunya, tunggu. Saudaraku, karena itu ingatlah, kita harus selalu bersyukur. Kalau Tuhan bilang tunggu, syukuri. Kalau Tuhan bilang tidak, syukur. Kalau bilang Tuhan bilang iya, syukur. Itulah Raja Daud. Makanya Raja Daud itu dia bilang bukan mengabulkan, tapi menjawab. Kalau Tuhan jawab, ya. Kalau Tuhan jawab, ya. Kalau Tuhan jawab, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita tidak usah paksa kehendak Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yang berikut. 3. Mengapa kita harus bersyukur atas jawaban doa bukan pengabulan doa? Oh, ini alasan yang kedua. Jawaban doa itu bisa saja tidak terlihat, tetapi kadang bisa dinikmati. Ya. Kadang kita minta, saudara, yang kita mau itu wujud nyata. Tapi Tuhan bisa buat yang tidak wujud nyata. Maksudnya begini, ada secondnya. Ya. Kita minta yang kita rasa pikir ini original, ini yang asli. Tapi Tuhan berikan justru yang sebelahnya. Manfaatnya itu beda-beda tipis, saudaraku. Ya. Kemungkinan yang kita anggap original itu bukan original, justru KW. Tapi yang Tuhan berikan itu yang justru original. Tapi yang original itu tidak kelihatan. Yang KW itu yang kita minta itu kelihatan. Coba kita baca ayat ini, klik. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Apa jawaban Tuhan? Engkau menambahkan kekuatan. Itu tidak terlihat, saudaraku. Mungkin yang diminta uang, tapi yang Tuhan kasih kekuatan. Itu bisa loh. Jadi orang tidak dapat uang, tapi dia punya kekuatan untuk bertahan. Lihat, ini jawaban Tuhan. Karena ada orang yang tidak punya uang tidak bertahan loh, saudara. Ada orang yang tidak punya uang cepat putus asa, cepat kesal, bahkan bisa bunuh diri. Tapi kita bersyukur, tidak ada uang, minta uang, Tuhan kasih uang. Tapi Tuhan tidak kasih uang, Tuhan kasih kekuatan, saudaraku, untuk berjalan di dalam tidak ada uang itu. Kita minta supaya masalah ini selesai, tapi Tuhan bilang tidak, saya cuma kasih kekuatan untuk kamu menghadapi masalah. Saudara, masalahnya tetap terus, kita lihat tidak habis-habis, tapi kekuatan Tuhan kasih, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang saya ulangi, kalau Tuhan jawab tidak, itu mungkin saja hal-hal yang kita anggap kelihatan. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah menjawab dengan memberikan hal-hal yang tidak kelihatan kepada kita. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu kita sakit kita minta sembuh, Tuhan tidak kasih kesembuhan, bisa. Tapi dia kasih kekuatan untuk Anda tetap bertahan di dalam sakit penyakit. Bisa itu, saudaraku. Ada orang tidak bertahan di dalam sakit penyakit yang dialami, tapi Anda diberi kekuatan untuk bertahan. Saudara, itu berarti Tuhan itu memberikan jawaban pengabulan, tetapi sekali lagi tidak kelihatan. Bersifatnya sangat rohani, bersifatnya spiritual.
Ya, kita tidak melihat, tapi bergerak di dalam kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu bersyukurlah kalau Tuhan selalu menjawab doa kita. Sekalipun tidak, sekali lagi itu berarti Tuhan mau yang terbaik buat saya. Ingat. Yang kedua, kalau Tuhan jawab tidak, mungkin saja Tuhan sekali lagi menggantikan dengan secondnya. Tuhan menggantikan dengan yang lainnya. Sekali lagi yang tidak kelihatan, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita minta saudara, mungkin Tuhan tolong supaya kami minggu ini bisa makan enak misalnya. Tapi tidak, makan tidak enak terus. Dalam arti tanda kutip saudaraku, sayur tidak ada, tempe tidak ada, semua tidak ada. Tapi begitu Anda makan, Anda diberi nafsu makan. Nah, itu tidak kelihatan. Karena ada orang menghadap tempe, menghadap susu, menghadap daging, daging segala macam daging, daging ayam, daging sapi, daging babi, semua ada. Tapi waktu dia mau makan dia bilang, "Hai, kayak karmana itu." Berarti dia tidak nafsu makan. Tapi Anda luar biasa. Sekalipun nasi putih, Anda lihat ini, Anda mau tambah 3 kali, 4 kali. Ini memang Tuhan berikan nafsu makan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan jawab itu begitu, aneh-aneh ya, saudara. Tuhan jawab itu luar biasa. Makanya sekali lagi, jangan selalu melihat jawaban Tuhan itu dari yang kelihatan-kelihatan. Terkadang Tuhan jawab secara tidak kelihatan, yang bergerak dalam hidup saudara. Ada banyak orang pergi tamasya, keliling dunia rekreasi, baru dia rasa sukacita. Tapi Anda rekreasinya paling pelabuhan feri Bolok ya dan sekitarnya, tapi Anda sukacita melimpah. Itu berarti ada kekuatan dalam diri Anda, sukacita yang tidak didapatkan dari siapapun. Amin. Ya, saya berharap minggu depan tuh Bapak Son yang bersaksi ya. Tapi yang mau bersaksi mesti kasih info ya, supaya kita langsung kasih ruang dan waktu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, harus bersaksi itu 15 hari di rumah sakit itu, saudaraku yang diberkati. Tapi luar biasa, Tuhan baik itu. Dia sudah bersaksi buat saya. Tadi Pak Robert juga sudah bersaksi buat saya. Tapi saya rasa penting untuk disaksikan buat yang lain juga ya, supaya kita dikuatkan. Ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat, saudaraku ya. Dia tuh menjawab doa saudara. Om Son waktu masuk kan mintanya keluar, menangis 1 malam penuh, saudara yang diberkati Tuhan. Nanti yuk kalau Om Son bersaksi ya. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan punya cara yang berbeda. Tuhan punya maksud yang berbeda. Bagi kita, wah ini menakutkan. Tapi bagi Tuhan beda. Jadi Tuhan itu luar biasa. Woi, Om Son bersaksi kemarin tuh, saya rasa luar biasa Tuhan itu ya saudara. Luar biasa. Tuhan menghadirkan orang-orang. Sudah lihat istri tidak bisa pikunjungi ya. Siapa yang bisa pikunjungi? Saya juga tidak pikunjungi. Kita semua jemaat tidak pergi lihat. Tapi Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar yang menopang. Yang itu bukan karena, saudaraku, bukan karena Om Son. Om Son juga tidak pernah kenal mereka. Baru ketemu di rumah sakit, saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan itu luar biasa. Kalau Dia adalah Allah yang betul-betul menyatakan kasih setianya kepada kita, makanya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, makanya saudara ingatlah baik-baik, itu Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Karena itu kalau Dia jawab tidak, jangan bersungut-sungut, jangan menyesal, jangan bilang Tuhan tidak baik, jangan. Dia adalah Allah yang luar biasa, tetap bersyukur karena Dia punya rancangan yang dahsyat. Klik. Saudara yang diberkati. Ketiga, alasan Daud mau bersyukur supaya orang lain juga bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kenapa kok Daud mau bersyukur? Alasan yang ketiga, supaya orang lain juga bisa bersyukur. Kalau Anda yang gereja, Anda yang setia, saya yang pelayan Tuhan, pendeta, bersungut-sungut. Nah bagaimana dengan orang di sekitar kita, saudaraku? Bagaimana dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Bagaimana kita bisa bersaksi tentang Tuhan yang dahsyat kalau sekali lagi kita sendiri tidak bersyukur? Klik ayat ini, Mazmur 138 ayat 4. Mari kita baca sama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Semua raja di bumi akan bersyukur. Jadi Raja Daud bersyukur supaya semua orang, semua raja, semua pembesar ikut bersyukur. Itu dia pun tujuan ya saudara. Jadi kalau Anda bersyukur sebagai kepala rumah tangga, istri juga bisa ikut bersyukur ya. Anak-anak ikut bersyukur ya. Di lingkungan keluarga, kalau kita tahu bersyukur,
orang di sekitar kita akan lihat, wih mereka hidup susah, tapi kok mereka bersyukur tiap hari, ya. Oh, orang akan lihat, mereka juga ikut turut bersyukur. Kita hidup lebih baik, kita hidup lebih bagus, tapi kok kenapa mereka itu bersyukur, kita tidak? Oh, kita juga ikut bersyukur. Orang akan tergerak untuk bersyukur ketika lihat kita bersyukur. Makanya Raja Daud bilang, saya akan bersaksi bersyukur di depan semua orang, di hadapan semua orang, supaya sekali lagi semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak kali kita bersungut-sungut menghadapi sesuatu sehingga kita akhirnya tidak menjadi berkat buat banyak orang. Tapi coba kita bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi kita bersyukur. Orang lain akan lihat kita beda. Orang akan lihat kita bahwa wah, kita ini hidup di dalam Tuhan itu memang ada ciri yang berbeda. Tuhan belum jawab, Tuhan tidak jawab, Tuhan sudah jawab, juga kita tetap bersyukur saja. Kita tetap bersyukur. Orang akan lihat itu, dan itu akan menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Klik. Sekarang kita memperhatikan bagian kedua. Cara bersyukur yang benar. Apa cara bersyukur yang benar? Yang pertama, melakukan dengan segenap hati. Mari kita lihat ayat ini. Klik, saudara. Mazmur 138 ayat 1. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Jadi jelas, ayat firman Tuhan mengatakan, bersyukur kepada Allah dengan segenap hati. Kata segenap hati, itu berarti, sekali lagi, tidak separuh-separuh. Artinya seluruhnya total. Dia betul-betul melakukannya dengan kesungguhan. Dia melakukannya dengan penuh rasa percaya dan rasa tahu bahwa ini saya bersyukur benar segenap hati. Karena ada orang bersyukur tapi tidak dengan segenap hati. Ini Raja Daud berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Tuhan tidak jawab segenap hati. Tuhan sudah jawab segenap hati. Tuhan bilang tunggu segenap hati, tidak setengah-setengah. Dia bersyukur saja. Ya, itu ciri yang luar biasa. Klik. Saudara, yang kedua, bagaimana cara Daud mau bersyukur? Dikatakan di hadapan para Allah. Ini ada dua pengertian, Bapak Mama Saudara. Mari klik ayatnya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Di hadapan para Allah, itu artinya, klik, saudara, artinya bahwa Daud bersyukur kepada Allah dan tidak ada yang lain. Ini berkaitan dengan kata segenap hati tadi. Jadi tidak ada yang lain yang dia syukuri. Dia syukuri karena Allah saja, Tuhan saja, kasih setia Allah, jawaban Allah, bukan yang lain. Saudara yang diberkati, ada orang bersyukur tetapi bukan di hadapan Allah. Saudaraku yang diberkati, kenapa? Karena syukurnya itu melenceng kiri kanan, ya, melenceng kiri kanan. Saya sampaikan beberapa hari yang lalu waktu ibadat memperingati hari kehamilan yang ke-7 dari jemaat di Tano. Saudara, saya bilang bahwa ada banyak orang bersyukur ini bukan kepada Allah. Jadi kalau bersyukur kepada Allah itu beda cirinya. Hanya Tuhan saja, itu beda cirinya. Saya selalu sampaikan juga kepada jemaat di tempat ini, ya. Masa kita bikin ibadah ucapan syukur, ya. Ibadat ucapan syukurnya 1 jam atau 2 jam. Pestanya sampai pagi hari. Itu bukan bersyukur kepada Allah, saudaraku. Itu berarti bersyukur kepada Allah plus setan, plus dunia. Daud tidak bersyukur model kayak begitu. Daud bersyukur kepada Allah dan tidak ada yang lain. Dia katakan di hadapan kamu saja, segenap hati semuanya dipersembahkan kepada Allah. Utuh total, hanya Tuhan. Itu baru bersyukur yang benar. Saudara yang diberkati Tuhan. Ada lagi yang juga begitu. Dia bersyukur pertama kepada Tuhan Allah. Tapi setelah itu, undang yang tidak jelas-jelas. Saudara, ya, tidak jelas-jelas.
itu lebih lama daripada saudaraku ibadat. Cerita yang tidak masuk akal semua. Ya, saudara. Sementara waktu ibadat ini orang non tidak pernah hadir. Tidak hadir. Kita kasih undangan, kita bilang, kalau jam 7 mulai, ingat kami ibadat jam 8 baru habis. Ya. Jadi kalau bosong datang, lewat jam 8 sah. Saudaraku, dia datang lewat jam 8 buat apa? Berarti ada acara kedua. Acara kedua itu adalah dia datang makan, kalau tidak joget-joget, berarti duduk omong kosong cerita, ya lalu kemudian minum-minum mabok sampai ya teler-teler di sana. Ini namanya kita bersyukur tidak hanya kepada Allah. Kita mau undang orang supaya datang lihat kita rumah habis bangun misalnya, sudah. Ada tuh saya ulang-ulang lihat. Dia bikin pesta dua versi. Yang versi pertama ibadat, versi kedua itu pokoknya hanya untuk foya-foya yang tidak jelas-jelas. Itu bukan orang bersyukur kepada Allah. Itu. Daud tidak punya versi bersyukur begitu. Padahal dia raja. Dia kalau mau undang satu kerajaan bisa. Oh dia raja Tapi dia tidak bikin begitu. Justru saudara yang diberkati, dia undang orang-orang untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat bagaimana Tuhan itu supaya orang lain juga bersyukur kepada Tuhan Allah. Yang tadi kita bahas pada bagian yang ketiga. Dia tidak undang orang untuk datang hanya makan minum, saudaraku. Tidak. Tapi dia undang orang supaya datang melihat kebesaran Tuhan. Makanya dia bersyukur kepada Allah, saudaraku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, itu pengertian daripada bersyukur di hadapan Allah. Ya, jadi cara bersyukur kita pun harus begitu. Kalau saudara bersyukur tetapi sekali lagi masih ada yang lain, wah itu berarti kita salah berat. Ya, kita jadi orang Kristen yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya, saudara. Atau kita mungkin lulus, ada yang lulus jadi pegawai negeri atau apa, saudara. Dia bersyukur, ya. Lalu dia persembahkan korban kepada Tuhan, saudara. Tapi yang dipersembahkan kepada Tuhan itu lebih kecil daripada yang dipersembahkan kepada orang yang tolong dia. Ada itu, saudara. Orang yang tolong dia, saudara. Dia kasih ikan 1 ekor besar, ikan gargahing. Ya. Sementara dia kasih Tuhan hanya ikan tongkol yang harga 30.000. Saudara yang diberkati Tuhan, itu namanya kita bersyukur bukan kepada Allah. Kita bersyukur kepada dia yang tolong kita. Yang tolong kita itu. Ya sudah. Seharusnya kita tahu bahwa kenapa dia bisa tolong kita? Karena Tuhan Allah. Kalau tidak Tuhan Allah, dia itu tidak bisa tolong kita juga. Saudaraku. Ya. Kalau bukan Tuhan Allah, dia tidak bisa tolong kita. Jadi bersyukur itu jangan salah-salah. Bersyukur itu mesti segenap hatinya kepada Tuhan Allah. Terima kasih kepada dia boleh? Boleh. Tapi tidak boleh lebih dari Tuhan Allah. Iya, cukup sekedar karena dia juga Tuhan pakai dia, bukan karena dia, karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyatakan perjanjiannya, siapa mau tolong pun tidak akan bisa. Saudara yang diberkati, tidak akan bisa. Tapi karena Tuhan tolong, Tuhan gerakkan, Tuhan jamah, sehingga kemudian saudaraku dia bisa menggerakkan hatinya untuk kemudian menolong kita. Ya. Tapi kita tidak boleh bersyukur kepada dia. Yang kita harus syukuri Tuhan. Ada juga banyak orang yang disaksikan ini orang punama, bukan Tuhan Allah punama. Ya. Memang dia karena dia. Kalau bukan karena dia, kau tahu saja karena dia. Hai dia ini siapa? Dia juga nanti mati. Ya. Tuhan yang pakai dia. Karena Tuhan pakai dia. Memang dia punama juga kita tidak boleh lupa. Nanti orang bilang kacang lupa kulit. Ingat. Orang kalau tolong kita mesti ingat itu orang, balas dia punya jasa. Tapi di atas dia ada Tuhan yang kita tidak boleh lupakan. Karena itu saudara jangan lupakan sekali lagi. Kalau kita bersyukur, marilah kita bersyukur dengan cara yang benar. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan sesuatu. Dia yang menjawab doa kita. Dia yang memberikan kebaikan kasih setianya dalam hidup saudara dan saya. Bersyukurlah kepadanya dengan segenap hati. Dan kemudian yang kedua, sekali lagi di hadapan para Allah. Di hadapan yang lain kita harus tunjukkan bahwa Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yang kedua, apa pengertian daripada di hadapan para Allah? Yang kedua, Daud itu bersyukur kepada Allah. Lanjut.
di depan para bangsawan. Saudara, dia tidak malu di hadapan para bangsawan, di hadapan pembesar, bukan di hadapan kerutuk-kerutuk, staf-staf, karyawan, bukan, di hadapan pembesar-pembesar. Tadi kita lihat semua raja-raja, pembesar-pembesar. Mungkin saya ada kutip ayat, klik. Kembali. Saya lupa kutip ayat itu. Ya. Di depan para raja, di hadapan para pembesar, dia mengatakan kepada Allah, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara yang diberkati, ada banyak kali kita malu di hadapan orang, di hadapan kenalan kita, di hadapan orang yang tolong kita mengakui tentang kebesaran Tuhan. Jangan, ya saudara, akuilah kebesaran Tuhan, dia lebih besar di atas segala-galanya. Kalau bukan dia, maka kita tidak bisa jadi apa-apa. Waktu kita mengakui, itulah cara kita bersyukur di hadapan Allah. Ya. Cara kita bersyukur di hadapan Allah, waktu kita bersyukur di depan semua orang tentang Tuhan kita, tentang Allah kita yang luar biasa itu penting. Saudara yang diberkati. Jadi kenapa Bapak Robert tadi saudara bersaksi? Ya, saudara, saya juga tidak pernah tahu kalau Bapak Robert itu, saudara, setelah bertobat baru saja saya baptis, saudara, di tempat ini. Lalu kemudian pergi untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil kepada banyak orang, saudara. Ya. Dan yang saya anggap luar biasa adalah berani sekali untuk menyatakan kebenaran-kebenaran. Itu luar biasa, saudara. Saya jujur bahwa saya ini pengkhotbah di Gemit yang juga setiap hari boleh dikatakan. Tapi untuk bicara soal baptisan, saudara yang diberkati Tuhan, saya belum terlalu terbuka banget. Ya. Tapi Bapak Robert Tuhan pakai. Saudaraku, Tuhan pakai. Ini sekali lagi, ini membuktikan bahwa memang dia bersyukur. Tuhan selamatkan dia dari lumpur dosa, yang kelam, yang bejat, yang jahat. Saudara, ya. Luar biasa. Bukan hanya saja diselamatkan dari agama Katolik itu, tetapi lebih lagi, saudara, ada banyak kejahatan yang beliau pernah lakukan yang luar biasa, tetapi dia bersyukur Tuhan sudah selamatkan. Cara bersyukur apa? Sekarang bersyukurlah dengan menyatakan tentang kebenaran, tentang Tuhan di hadapan para bangsawan, di hadapan para pembesar. Nyatakan, saudaraku, itu orang yang bersyukur dengan benar. Yang ketiga, cara Daud bersyukur, sujud ke arah baitnya. Dikatakan sujud ke arah baitnya. Klik ayat. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Saudara, waktu ini ayat ditulis, bait Allah belum ada. Belum ada. Kenapa? Karena bait Allah kan dibangun oleh Salomo, bukan dibangun oleh Daud. Bait Allah nanti dibangun oleh Salomo. Nah, ini bait Allah belum ada. Tetapi dikatakan dia sudah sujud ke arah baitmu yang kudus. Apa yang dimaksudkan ini? Ini tidak lain bicara tentang tabut perjanjian Allah, ya, yang ada di Yerusalem pada waktu itu, ya. Yang ada pada waktu itu di Yerusalem, tabut perjanjian. Tetapi bait Allahnya belum ada, karena tabernakel itu bait Allah pertama yang dibongkar-bongkar, hanya sebuah kemah. Jadi kalau jalan sampai mana pasang, jalan sampai mana pasang. Orang Israel waktu keluar dari Mesir, saudara, bait Allah belum ada. Tetapi dikatakan, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Memang ada kebiasaan di zaman perjanjian lama, orang kalau berdoa itu harus mengarahkan kiblatnya ke arah Yerusalem, saudaraku. Arah kiblat itu ke Yerusalem. Contoh beberapa ayat, tampilkan. Lihat, klik. Ya, tabut perjanjian, lanjut. Ini 1 Raja-Raja 8 ayat 44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih. Jadi Tuhan sudah pilih Yerusalem itu sebagai kota pilihan Allah, Yerusalem, saudaraku. Karena itu kalau mereka berdoa, orang Israel
pasti arahnya selalu ke Yerusalem. Jadi Islam itu baru saja kejadian tentang kiblat ini sudah terlalu lama ya saudara. Dulu itu mereka juga arahkan ke Yerusalem, tapi belakangan ini baru kiblat berubah ya. Jadi saudaraku, memang sudah dari dulu arah kiblat itu ke Yerusalem. Lanjut saudara, Daniel pasal 6. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi memang kalau orang mau berdoa, mau bersyukur, mau memuliakan Tuhan pada waktu itu, arahnya selalu ke Yerusalem. Arahnya kiblatnya ke Yerusalem. Bahkan sampai nanti bait Allah ada, juga mereka terus kiblatnya ke Yerusalem. Kiblatnya ke Yerusalem. Nah saudara yang diberkati Tuhan, apa makna sebenarnya daripada peristiwa ini? Sebenarnya saudara, menjurus kepada sebuah tujuan yang benar, bahwa memang hanya ada Allah satu-satunya yang benar, Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah Yahweh, Allah yang disembah, itulah yang mereka kenal. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu sekali lagi adalah Tuhan yang menetapkan Yerusalem. Makanya mereka menyembah itu pasti arahnya ke Yerusalem. Sebagai bukti mereka betul-betul tidak kepada ilah lain, kepada Allah lain, hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus datang untuk menggenapi ini. Sehingga kita berdoa sekarang tidak lagi arahnya ke kiblat, ke Yerusalem, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri yang kemudian memberikan ruang seluas-luasnya kepada kita. Klik. Saudara yang diberkati. Yang dimaksud bait Allah dalam konteks perjanjian baru adalah dalam Yesus Kristus. Saya punya beberapa ayat. Klik. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini. Ini karena perempuan Samaria, maka Samaria punya di gunung Gerizim, saudaraku. Sementara Yahudi punya bukan juga di Yerusalem. Jadi Tuhan datang, Yesus rubah. Kalau dulu kamu ibadahnya harus ke Gerizim, Samaria, orang Yahudi harus ke Yerusalem karena kiblatmu adalah Yerusalem. Sekarang tidak begitu. Ayat 22 dan 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Oh, tadinya ke Yerusalem baru Tuhan ada. Tadinya arah ke bait Allah, ke tabut perjanjian baru Tuhan ada. Tapi sekarang Tuhan bilang tidak begitu lagi. Tuhan itu adalah roh. Nanti ayat 24. Barang siapa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang diberkati. Artinya Tuhan tidak bisa lagi dibatasi dengan Yerusalem. Tuhan bisa disembah di mana-mana. Tuhan ada di segala waktu. Tuhan ada dalam segala keadaan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi yang penting adalah arahnya kepada Yesus Kristus. Tujuannya adalah kepada Yesus Kristus. Ada beberapa ayat. Klik. Ya, lanjut. Tadi saya singgung. Ayat berikut. 1 Petrus 2 ayat 5. Di situ dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus. Jadi kita mempersembahkan persembahan rohani itu karena Yesus Kristus, bukan karena lagi kiblat. Arahnya tidak perlu kemana-mana, saudaraku. Yang penting sekali lagi persembahkannya kepada Yesus Kristus dalam roh dan kebenaran. Tuhan ada di mana-mana dan kita percaya dalam Yesus Kristus persembahan itu diterima, syukur itu diterima. Lanjut, saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 4, pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ini kalimat penting. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi kita memuliakan Tuhan sekarang bukan sekali lagi di gerejanya,
tapi karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Saudara, saya belum sempat jawab juga pertanyaan dari Bapak Robert kemarin, ya saudara. Makanya kita ibadat kenapa tidak Sabtu lagi, tapi Minggu? Karena kiblatnya Yesus Kristus, bukan lagi Sabat, saudaraku. Sekalipun ada perintah Sabat penting sekali dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia lebih tinggi dari aturan manapun, saudara. Begini contohnya, kalau saya yang banting HP ini lalu beli baru, tidak ada orang bisa marah. Kenapa? Karena HP itu saya punya. Jadi saya mau banting, saya ganti baru, urusan saya, saudaraku. Maksud saya begini, kalau Tuhan yang berfirman, lalu kemudian dia merubah kebenaran itu, bukan merubah sebenarnya, menggenapi kebenaran itu, siapa mau larang, saudaraku? Tidak bisa ada yang larang. Dia menggenapi itu kebenaran dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Dulu dia bilang kiblat harus ke Yerusalem, tapi sekarang dia bilang tidak, menyembah bukan di gunung itu lagi. Dia rubah, saudara. Tapi roh kebenaran, Kristus Yesus pusat penyembahannya, bukan yang lain. Siapa mau berubah? Siapa mau larang, saudara? Tidak ada yang bisa larang. Kita mesti ikut dia, kok dia Tuhan Allah. Nah. Lanjut, saudara yang diberkati Tuhan. Ayat berikut, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa dirubah. Itu kalimat ulang-ulang. Lanjut, saudara. Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam konteks perjanjian baru, Yesus Kristus itu menjadi dasar. Jadi cara bersyukur yang benar apa? Semuanya harus dilakukan dalam nama Yesus. Kiblatnya ke Yesus, arahnya ke Yesus, tujuannya ke Yesus, dalam nama Yesus. Itu baru betul. Kalau dulu Yerusalem kiblatnya, arahnya Yerusalem, doa Yerusalem, persembahkan korban Yerusalem, hapus dosa Yerusalem, rayakan Pentakosta Yerusalem, Paskah Yerusalem, tidak bisa lewat tuh Yerusalem, itu pusatnya. Nah, tapi sekarang tidak. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Karena itu Anda tidak ke Yerusalem pun tidak berdosa. Ya, sekalipun memang bagus ke Yerusalem supaya bisa lihat-lihat tanah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tetapi tidak ke Yerusalem tidak berarti berdosa. Kalau seberang kan beda. Kalau tidak naik haji itu berarti berat, saudara. Kita tidak, karena memang kita sudah hidup dalam Yesus Kristus. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Di Afghanistan dia ada, di Kupang dia ada, Jakarta dia ada, Eropa dia ada. Anda mau berdoa kapan saja, mengucap syukur kapan saja, selalu bisa. Itu Tuhan kita. Makanya sekali lagi, bersyukurlah dengan cara benar. Kiblatnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada kiblat atau arah yang lain yang menjadi pusat daripada penyembahan kita. Tidak ada. Hanya Tuhan saja menjadi pusat penyembahan kita. Karena itu hari ini kita sudah belajar dua hal ini menjadi penting buat kita. Mari kita bersyukur dalam segala hal. Kalau saudara bersyukur dalam segala hal, ingat ingat 3 alasan dan dua cara yang kita sudah pelajari pada kesempatan ini. Itu menolong kita setiap hari untuk bersyukur kepada Allah, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih setianya, perjanjiannya, jawaban-jawaban doanya itu dahsyat dalam hidup kita. Kita ada karena semua anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Kesimpulan buat kita hari ini, mari kita tahu bersyukur seperti yang dikehendaki Tuhan dengan alasan yang tepat. Tadi 2 alasan. 1, karena kasih setia Tuhan, perjanjian Tuhan. 2, karena sekali lagi jawaban-jawaban yang Tuhan berikan. Yang ketiga, saudara, karena kita mau bersaksi supaya orang lain juga tahu bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, caranya harus benar. Bagaimana cara yang benar? Sekali lagi tadi kita sudah baca bahwa di hadapan Allah berarti tidak ada yang lain, hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Hanya dialah Yesus Kristus, kiblat kita, arah penyembahan kita hanya kepada Dia.
Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian waktu Tuhan, bukan waktu kita. Segala yang terjadi. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu. Jangan sesali keadaan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan. Untuk semuanya ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidup, janji Tuhan menghidupiku. Ku yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan bukan. Oh, jangan sesali keadaannya. Untuk semua tetap setia dan mengandalkannya. Mari kita semua bangkit berdiri, sama-sama katakan, segalanya. Oh amin. Jangan menghidupiku. Ku yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah Pak. Segala yang terjadi. Thank you, yes. Janjimu Tuhan menghidupi. Ku yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan. Sekali lagi, haleluya. Segala yang terjadi, amin. Mama Lasli akan ada depan untuk berdoa, mengucap syukur buat firman Allah. Janji Tuhan menghidupiku. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semuanya indah pada waktunya.
ada waktunya. Benar Bapa, itulah kemampuan kami dan itulah keinginan kami Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya Bapa.